Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ustadz Shalihuddin, yang terhormat para sepuh, dan yang terhormat para jamaah sekalian yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita jangan lupa selalu memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga kita tidak mungkin bisa menghitungnya satu persatu. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang abun syakurun, atau hamba yang selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Sholawat beserta salam mari kita selalu sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang penuh dengan terang benderang cahaya, dari zulumat ila zulumat minal zulumati ilan nur, yang penuh dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak di akhirat nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan, saya bacakan dulu ada dua undangan. Yang pertama dari Mas Ferli Mati, ini masih berkaitan dengan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau pada bulan Rabiul Awal. Kalau kita ngomong orang Jawa, bulan Maulud, karena penuh dengan mulut. Nah ini kan, mulut itu penuh dengan makanan di bulan mulut ini, maka dinamakan bulan mulut. Nah, peringatan Maulid Nabi ini adalah salah satu, bukan patokan, tapi salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Kita cinta kepada Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Nah ini, bagaimana kita tidak bisa kita cinta kepada Nabi? Siapa Nabi yang mengantarkan manusia ke dalam jalan yang penuh dengan terang benderang ini, yang mengentaskan umat-umatnya dari zaman jahiliyah dan sebagainya? Maka cinta kita kepada Nabi hukumnya wajib. Adapun cara mencintainya itu adalah sesuai dengan kadar masing-masing, disesuaikan. Nah ini, tapi cintanya kepada Nabi hukumnya wajib. Nah ini, seperti yang saya pernah terangkan di masjid, di dalam kitab Qomi Utuhyan, cabangan iman yang nomor 14 itu adalah hubun Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa perilaku yang mencerminkan keimanan itu adalah salah satunya nomor 14 adalah kita mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun cara mencintai akan berbeda-beda setiap orang, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ini, maka di dalam hadisnya Nabi Muhammad bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in
Itu kata Nabi Muhammad SAW, bahwa tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada hartanya, daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Jadi daripada kita cinta kepada diri kita sendiri, kita cinta kepada anak kita, harta kita, tapi jangan sampai itu semuanya mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada zaman sahabat itu, sampai-sampai Abu Bakar itu menyedekahkan semua hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang tua itu berebut, monggo anakku monggo dirabi, anakku monggo dirabi, menunggu kanjeng Nabi, karena kecintaannya kepada kanjeng Nabi itu luar biasa. Sampai-sampai ada sahabat itu di dalam hadis Muslim itu diceritakan banyak kecintaannya, sampai ada yang sampai Nabi Muhammad itu berdahak ditadai, terus diusapkan ke dadanya. Setiap dia basuh airnya diminum dengan niatan untuk obat. Ada yang sampai rambutnya itu, rambut cukur itu sudah keliling nadai rambut, nadai rambut. Sampai ada yang ditaruh di peci atau di kopiah itu untuk perang, kopiahnya jatuh, sampai dia ingin merebut kopiahnya tadi itu sama sahabatnya lain, sudah biarkan kopiahnya. Sampai dia bilang, itu di kopiah itu ada rambut Nabi Muhammad, kalau sampai jatuh ke orang-orang kufar bahaya. Wah itu ya, jadi luar biasa. Sampai ada kanjeng Nabi itu tidur keringat itu diwadahi. Itu saking cintanya pada waktu itu. Nah, kita sekarang ini sebagai umat Nabi Muhammad ya tidak akan bisa seperti itu. Tidak akan bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Banyak cara mencintai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas kita tanamkan dulu cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Lalu selanjutnya kita juga harus mengetahui derajat keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan di dalam kitab ini dilanjutkan bahwa bi ayyarifa ulu wa qadrihi, kita juga harus mengetahui tingginya derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemimpin para rasul, khatamin nabiyyin, dari rasul-rasul sebelumnya. Maka harus kita ketahui derajatnya Nabi Muhammad luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuraiya al-adaba, dan kita menjaga adab inda dzikrihi, ketika kita menyebut Nabi Muhammad kita juga harus menjaga adab. Menjaga adabnya. Wa sima ismihi, ketika mendengarkan namanya Nabi Muhammad juga nanti juga ada adab-adabnya. Memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad serta akhlak-akhlak beliau. Ini beberapa tingkatan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam hadis yang lain juga, adibu auladakum bisalah sati asya'a. Pertama adalah bihubbin Nabi, terus yang kedua itu cinta dengan ahlu baitnya, yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Nah ini, ajarkan cinta kita kepada kanjeng Nabi. Bagaimana kita bisa cinta kepada kanjeng Nabi kalau kita tidak kenal pertamanya? Nah ini, kita kenalan dengan sosok pribadi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita kenalnya? Kita kenalnya lewat membaca siroh-siroh atau perjalanan
dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kisahnya bagaimana Nabi dari mulai di dalam kandungan, nanti sampai beliau dilahirkan, besar sampai perjuangan beliau dan sebagainya, sampai beliau meninggal. Ini perlu kita pelajari supaya kita kenal. Katanya tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Nah ini karena kita mungkin kecintaannya kepada kanjeng Nabi kecil karena kita mungkin belum mengenal akan sosok dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi kita belajar sirahnya, kita belajar tentang akhlak-akhlak beliau dan lain sebagainya. Nah, yang di sini akan yang saya tekankan di sini nanti tentang kita memperbanyak membaca sholawat. Ini salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bentuk-bentuk cinta yang lain. Nah, jadi ketika kita membaca sholawat, ini juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintahnya. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Solawatnya malaikat dengan Nabi akan berbeda dengan solawatnya kita. Solawatnya Allah dengan malaikat akan berbeda dengan solawatnya kita. Ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang beriman, solu moco solawat alaihi kepada Nabi, wasalimu dan membaca salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi sholli alaihi. Nah, itu siapa yang membaca